dengan bekerja keras, menahan hal-hal yang membatalkan puasa, betul. dan menahan hal-hal yang mengurangi pahala di bulan Ramadan, Betul, begitu ya. Karena pada bulan Ramadan kan banyak umat Islam ngakunya umat Islam, tetapi ketika diperintah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, apakah dia tidak tahu atau bagaimana, enggan melaksanakan puasa begitu di bulan Ramadan itu. Padahal kalau kita teliti, kalau kita telah bahwa puasa itu hanya akan dilakukan 1 bulan selama 1 tahun. Ya. 1 bulan selama 1 tahun ya. 30 hari selama 360 hari. Iya. Oh, iya ya. Banyak persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Seperti tadi kan menanam, menyiram, kemudian memanen. Nah, apa yang harus dipersiapkan di bulan Ramadan? Ini kan masih ada 11 hari lagi. Apakah yang dipersiapkannya siap-siap di bulan Ramadan itu membeli baju atau menyiapkan makanan yang enak, atau menyiapkan hal-hal yang menunjang kekhusyuan pada bulan puasa begitu, atau bagaimana saat itu? Ya, kita tahu bahwa sebelum Ramadan saja, ketika bulan Rajab, kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Iya. Nah, kita sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Iya. Sekarang kita bulan Sya'ban sudah diberkahi, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan di bulan Ramadan atau ke bulan Ramadan. Nah, mau apa kalau kita sudah disampaikan di bulan Ramadan? Nah, alangkah baiknya kita semua mempersiapkan yang tadi. Yang pertama, hati kita harus bahagia dulu, ya, gembira dulu dalam menyambut bulan Ramadan. Yang kedua, kita siapkan tenaga kita. Tenaga juga harus dipersiapkan. Untuk apa? Yang pertama, kita supaya lebih kuat dalam beribadah di bulan Ramadan. Iya, betul. Yang kedua, kita jadi fisik ya itu. Fisiknya harus kuat. Olahraga dari sekarang. Olahraga siang, olahraga malam. Olahraga malam juga, tetapi olahraga siang itu lebih mengasihkan gitu ya, jogging, jalan-jalan di pagi hari begitu. Olahraga malam juga apa mengasihkan? Mengasihkan. Apa itu? Tahajud. Oh iya. Baca Al-Quran, sholat hajat. Olahraganya umat Islam pada malam hari itu melaksanakan tahajud. Membaca Al-Quran. Iya betul. Selanjutnya apa ya? Iya. Yang ketiga yang kita persiapkan, di samping fisik kita harus kuat, juga dalam menyambut bulan Ramadan kita semua persiapkan hal-hal, baik itu Al-Qurannya, baik itu sarungnya, baik itu mukenanya, supaya ketika masuk bulan Ramadan semuanya sudah siap ya. Jadi bahwa kita yang menunjang kepada aktivitas di bulan Ramadan harus dipersiapkan dari sekarang. Itu kan membuktikan bahwa kita siap dan bahagia menyambut bulan Ramadan. Jangan khawatir jikalau para pedagang, jikalau di siang hari nanti ada instruksi dari MUI tidak boleh berdagang dulu. Bagi para teman-teman yang jualan makanan ataupun itu namanya di siang hari akan ada larangan dari MUI. Meskipun dilarang, insya Allah Subhanahu wa taala akan berkahi kegiatan-kegiatan kita ya, jikalau senantiasa turut dalam instruksi MUI, tidak boleh mengganggu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ya. Saling menghargai. Kalaupun mau buka puasa nanti saja setelah maghrib begitu. Mau jualan setelah maghrib juga boleh. Ataupun menjelang maghrib mungkin itu ya. Bisa. Menjelang maghrib untuk melayani orang-orang yang berpuasa mungkin. Karena kan tidak menutup kemungkinan ada yang malas untuk membuat kolak gitu. Ya, ada istilah ngabuburit Pak ya. Ngabuburit itu. Ngabuburit. Iya. Jadi ada yang malas buat kolak, disediakan oleh para pedagang, tetapi
pedagang itu mempersiapkannya menjelang maghrib mungkin itu menjelang ya. ya buka puasa. Iya, menjelang buka puasa begitu. Kemudian dalam berpuasa itu kan ada orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. Apakah ada yang seperti itu, Ustaz? Ada, Pak. Oh. Kita kan sudah tahu bahwa ada sesuatu yang membatalkan puasa dan ada juga yang membatalkan pahala puasa. Oh. Sehingga orang tersebut hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Lapar dan haus ya. Tidak mendapatkan pahala puasa. Di antaranya salah satunya adalah orang-orang yang tidak bisa meninggalkan bohongnya di bulan Ramadan, senantiasa mengadu dombakan sama manusia, senantiasa dia durhaka kepada kedua orang tua meskipun dia puasa dohirnya, tapi hakikatnya dia tidak mendapatkan ganjaran. Jadi rugi ya orang seperti itu. Sangat rugi, Pak. Jadi kata Sundanya itu capek gawe teu kapake. Capek gawe teu kapake. Naudzubillah ya. Pada bulan puasa, begitu bulan puasa datang, seperti itu puasanya. Jadi berbohong yang tadinya dibiasakan, coba mulai bulan Ramadan itu tidak lagi untuk berbohong. Dan selamanya mungkin itu ya. Harus, ya. Kecuali ada yang berbohong kepada kebaikan atau tidak itu. Emang ada, Pak? Ya, ada tidak itu? Ada tidak ya? Berbohong untuk kebaikan, ya mungkin kalau kita dilihat dari situasi dan kondisinya. Iya. Jikalau kebaikan tersebut untuk kemaslahatan umat, ada yang memperbolehkan, seperti dalam kisah dulu ya ketika Rasulullah SAW ketika ada seseorang yang akan mau dibunuh, beliau ditanya oleh orang yang akan membunuh tentang keberadaan orang tersebut. Orang yang akan dibunuhnya. Ya. Nah, beliau berkata, beliau melangkah sedikit dan beliau berkata, selama aku berdiri di sini, aku tidak melihat orang yang lewat. Padahal pakai siasat, Pak, melangkah dulu. Oh iya, Melangkah betul. dulu. Jadi tidak berbohong. Tidak berbohong. Pada hakikatnya Ya. tidak berbohong. Jadi, karena sudah beda tempat. Beda tempat. Begitu. Walaupun satu langkah dua langkah mungkin itu betul, ya. itu. Jadi kalau istilah berbohong untuk kebaikan, ya yang namanya bohong, Pak, tidak ada kemaslahatan ke depannya. Meskipun awalnya nyaman-nyaman, tapi kalau diawali dengan yang bohong pasti Satu kali kedepannya. bohong, 1000 kali mempersiapkan kebohongan mungkin itu. Capek ya. Makanya ya jangan berbohong lah dari sekarang gitu supaya sangat- tidak capek ya. sehingga benar-benar mengakibatkan bohong itu tidak tidak terimanya ganjaran puasa. Rugi ya. Rugi sekali, Pak. Jadi bagi yang sering berbohong ya dari mulai sekarang mungkin bohongnya itu dihentikan saja mungkin. Latihan dari sekarang Latihan dari untuk sekarang. tidak berbohong. Iya, untuk tidak berbohong. Iya. Bahkan Ya. kita tahu, Pak, ya, ketika bulan Ramadan ada yang mengatakan setan-setan yang mengganggu itu di apa? Kalau istilah Sunda di itu Borogol gitu. Borogol. Jadi di Borgol gitu. Borgol. Ya bagaimana itu? Tapi kan masih Penjelasannya. banyak yang tidak puasa, masih banyak yang suka marah-marah. Apakah itu setan yang ngencar atau bagaimana itu? Nah, Iya itu ya. Ya kan ada yang entah hadis kan ketika datang bulan Ramadan pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan itu diborgol. Itu mohon penjelasannya saat itu. Bagaimana itu? Itu kan istilahnya si setan, si iblis semuanya diborgol oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Tapi kan dalam diri manusia ada hawa nafsu. Oh iya. Ada hawa nafsu yang senantiasa, salah satunya hawa nafsu membawa kepada keburukan biasanya, apalagi nafsu amarah. Ya, jadi nafsu amarah itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan itu ya. Iya, membawa kepada kejelekan. Betul. Jika kata setan mungkin berkata seperti ini, keun bae urang mah di Borogon,
Ya. Ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu yang senantiasa menggoda manusia. Sehingga setan banyak yang hari ini banyak yang disebut setan kajajaden. Setan kajajaden ada ya? Oh, setan ada kajajaden ya? Setan yang gimana? Iya, manusia yang berperilaku seperti Kelakuan setan. Oh iya. Aneh ya, Ya, harusnya siangnya puasa pada bulan Ramadan, ngumpet-ngumpet minum gitu. Ngumpet-ngumpet makan, minum mie gitu. kontrakan Gitu. Oh ya. Ngumpet di mana saja Ngumpet begitu ya. boleh. Memanfaatkan waktunya. Ya. Itu juga tergoda oleh setan ya. tergoda oleh setan, bahkan dia diiringi oleh hawa nafsu. Diiringi oleh hawa nafsu. Jadi setan dengan hawa nafsu itu mengadakan konspirasi mungkin. Koalisi itu untuk menggoda manusia. Iya. Aduh, makanya ada ungkapan bahwa memerangi hawa nafsu itu lebih berat ya, Lebih berat daripada perang. Perang kan menaruhkan nyawa, jiwa raga. raga, tetapi dikatakan perangnya asgor itu ya, memeranginya asgor, kecil gitu. Kalau memerangi hawa nafsu itu kan jihad akbar. Jihad akbar ya. Oh iya. Alhamdulillah Ustaz, merasa bahagia nih bisa bincang-bincang, bisa bertukar pikiran. Terima kasih waktu yang diluangkan, yang diberikan. Semoga Ustaz sehat-sehat. Amin ya Allah. Disampaikan Amin. Kepada bulan Ramadan dan siap menyambutnya dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Amin, ya Allah. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang sama-sama ya. Itulah pemirsa bincang-bincang kami atau obrolan santai kami. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi kita semua untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Semoga hati kita juga diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akan datangnya bulan suci, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmatnya, ampunannya, itkun minanarnya menjadi bagian bagi kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan mungkin. Lain waktu dan lain kesempatan mudah-mudahan bisa bertemu, bisa bersama kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.